Selamat datang di webinar kali ini. Kita akan membahas mengenai mengembalikan ketangguhan permukaan alat berat dengan mudah dan cepat. Patokannya mudah dan cepat. Ya. Saya Siswono, saya di ACM MRO, Maintenance Repair Overhaul. Saya di Henkel dari tahun 2015, betah. Henkel perusahaan yang very good. Dan saya akan ditemani oleh bagian teknikal kami, Pak Budi Sulistyo Nugroho. Silakan Pak Budi. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang semuanya. Udah berapa lama di Henkel? Sudah 10 tahun Pak. Lebih lama lagi. Sangat betah sih. Betah. Iya. Ya, Pak Budi, hari ini kita akan bahas mengenai maintenance alat berat ya. Iya. Dengan kata kuncinya itu kita akan bahas pertama cepat dan mudah. Ya. Jadi mungkin alat berat di sini kita maksud itu lebih ke chute atau hopper. Oke. Ya. Ya. Chute atau hopper ya. Mungkin saya jelaskan sedikit Pak. Iya, di sini sudah muncul gambar ya teman-teman sekalian. Sudah gambarnya sudah. Di sini ada beberapa hopper di beberapa industri ya. Di sini ada tampak beberapa hopper yang sudah ditambal-tambal oleh besi Pak Christian. Nah, di mana di hopper ini mengalir material yang abrasi dan juga ada impact-nya. Abrasi dan ada impact. Impact-nya juga seperti itu. Itu di industri mana aja Pak? Di power plant mungkin ada lewat batu baranya jatuh ke hoppernya, abrasi, juga impact, sehingga dia untuk ringkasnya mereka simpelnya mereka mengambil tambalan besi, ditempel dan dilas pada hopper tersebut Pak Christian. Corrective maintenance berarti. Betul. Ya? Ada resikonya Pak? Pastinya. Jadi seperti di power plant itu kan batu bara Pak Christian itu sangat-sangat mudah terbakar. Artinya kalau mereka mau memperbaiki ini, mereka harus pertama didinginkan terlebih dahulu. Mereka harus rendam dengan air Pak Christian. Didiamkan selama 2 jam biar dingin, baru mereka berani untuk mengelas plat tersebut. Waktunya lama karena masalah sama sekali ya. Safety kebakaran, juga safety orangnya mungkin di tempat yang tinggi-tinggi ya. Ini kan tinggi Pak Christian sekitar 4-5 meter ya tingginya ini. Mungkin jangkauannya tinggi sekali, butuh tangga, butuh scaffolding. Safety juga kan untuk orang yang mengelas tadi, seperti itu Pak Christian. Mereka mesti pakai perlengkapan yang lengkap, betul. Body harness dan seperti itu ya. Iya. Tetapi makanya sebenarnya dibandingkan dengan mereka corrective maintenance lebih baik preventive maintenance. Betul sekali. Meminimalisasi juga waktu shutdown yang tidak terjadwal gitu Pak ya. Betul. Selain di chute atau hopper, kita juga ada beberapa pengalaman di mill ya Pak? Ini di mill ya, ini di mill di power plant juga di cement plant ya. Di sini ada gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar mill dalamnya ya, itu di arah calcifier. Ini sudah terlepas beberapa dia punya ceramic liningnya ya. Itu karena ada impact di sana Pak Christian, sehingga pecah dan lepas ceramic liningnya. Seperti itu. Tapi sampai jebol ya Pak? Ya, sebenarnya sampai jebol ya. Mereka sampai kegerus, benar-benar kegerus sampai habis seperti itu. Tajam ya, tajam sekali ya. Seperti itu ya. Iya, jadi ada impact, ada abrasi juga. Betul. Solusi dari kita apa nih Pak? Nah, untuk hari ini kita akan membawakan produk baru Pak Christian, namanya PC9593 atau Vascure High Impact Wearing Compound. Udah Vascure juga high impact ya? Udah Vascure High Impact lagi. Seperti itu. Jadi dia tahan benturan Pak Christian, pertama tahan benturan impact ya, karena dia mengandung rubber. Jadi untuk dia ketahanan impactnya karena ada rubbernya. Kejatuhan dia ada campuran. Jadi ada kelihatan di sana, ada lihat di sana ya. Ketiga adalah dia mudah diaplikasikan, tidak bisa diaduk dengan sekop ya. Keempat adalah dia cepat keringnya, hanya sekitar 3-4 jam saja sudah kering. Seperti itu Pak Christian. Jadi bisa saya simpulkan produk ini cepat kering, tahan abrasi, juga tahan impact. Dan mudah-mudah aplikasinya. Mudah aplikasi ya. Betul. Seperti itu. Noctise 9593 ya. Baru dari kita Pak Chris ya. Boleh. Mungkin kita bisa share sedikit technical property-nya Pak. Jadi untuk dia punya properti, dia pertama adalah epoxy ya, tapi dia ada fillernya itu silicon carbide, keramik ya. Dan pasti dia ini cepat keringnya. Saya tekan dia kering karena hanya 4 jam di suhu ruang 25 derajat Celcius atau di suhu yang tinggi seperti di lapangan itu bisa sampai 2-3 jam saja sudah kering Pak Christian. Pertanyaan saya paling simpel sih Pak. Kenapa warnanya biru? Oke, kalau warna biru sebenarnya itu ada beberapa pertimbangan. Cuman yang pasti adalah kita ingin membuat kemudahan kepada customer kita. Ketika kita sudah memperbaiki, kita jadi lebih gampang melihat kamar yang sudah diperbaiki Pak Christian. Oh, karena spot on bisa langsung kelihatan ini warna biru. Betul sekali, dia eye catching warnanya ya, biru tua. Oke. Biru tua. Nah, kita bisa bandingkan juga propertinya ya 993 ini dengan epoxy lainnya. Iya, di sini ada produk komputer yang lain ya. Ini dia sangat lama keringnya, 16 jam seperti itu. Ya, jadi dia saya tekankan di sini untuk ketahanan abrasinya juga ada impact-nya di sini punya kita. Kita patokan 4 jam itu suhu 25 derajat Celcius. Suhu ruangan. Suhu ruangan. Berarti kalau di lapangan lebih cepat lagi keringnya. Lebih cepat. Bisa 2-3 jam sudah kering. Artinya apa? Lebih cepat untuk downtime-nya Pak Christian. Oh, jadi teman-teman di lapangan itu bisa lebih cepat kerja, lebih cepat beres. Betul. Tunggu sampai berjam-jam ya. Betul, sampai 16 jam sini kan luar biasa gitu kan. Waktunya hilang berapa banyak itu di lapangan ya.
Jadi jangan lupa feature yang itu pertama cepat kering 4 jam di suhu ruangan atau suhu lab. Ya di suhu luar itu jauh lebih cepat lagi. Dia juga warnanya dark blue ya. Jadi untuk spot on untuk tandakan. Dan juga dia tahan impact karena dia ada rubbernya. Betul. Lebih lihat dia. Lebih lihat. Jadi nggak pecah lah seperti itu. Jadi kayak gini Pak Christian. Sebenarnya kalau untuk keramik ini keras ya. Kalau dia nggak pakai rubber, dia kena impact pasti akan pecah, getas. Maka dibuat lihat kan dengan diberikan rubber di dalamnya. Oh, ada rubbernya juga isinya. Betul. Makanya dia lihat seperti itu ya. Nah ini Pak, cara aplikasinya bisa mungkin dijelaskan sedikit? Boleh. Di sini saya ada produknya langsung ya. Mungkin langsung ke sini Pak Chris ya. Boleh. Saya buka aja langsung di sini. Di sini ada header-nya. Di sini ada resinnya ya, warnanya biru ya teman-teman. Warna biru. Warna biru di sini ya, warna biru. Boleh kemari kameranya. Saya akan coba menggunakan sarung tangan dulu ya, teman-teman di rumah. Tetap safety ya guys. Iya, sebentar ya. Jadi ini perbandingan 1:2 Pak Christian, 1:2 ya. Lebih sama dengan yang biasa ya, wearing common biasa. Cuman dia memang fiturnya lebih keras, lebih lihat dan juga cepat keringnya. Tapi standar pengaplikasinya sama ya Pak? Harus sama. dibersihkan dulu. Pertama sini bisa lihat ya, di sini ada substrate-nya. Di sini carbon steel ya. Pertama harus dikasarkan dulu Pak Christian. Kasarkan dulu. Biar dia lebih kuat bondingnya. Kasarkan seperti ini. Bagus pakai sekat kawat ataupun menggunakan sandblasting. Dan bagus lagi ya. Saya tempat saja cukup. Lalu kita gunakan pembersih solvent Pak Christian. Ya. 063. 063 ini bisa lihat ya. Seperti ini. Baru kita lap dengan menggunakan kain perca atau kain majun ya. Ya. Oke, sudah seperti ini baru kita campurkan material Loctite-nya ya. 1:2. Bentar. Satu. Di warna biru tua ya. Jadi dia benar-benar eye catching ya kalau di lapangan ya. Jadi membuat pembeda ya. Betul. 2. Kalau untuk kadarnya sama Pak Christian warnanya dengan yang sebelumnya ya. Hanya beda di resin saja. Untuk kadarnya seperti ini. Dia warnanya abu-abu muda ya, sama kayak yang sebelumnya. Oke, kayak gini ya. 1:2. 1:2. Ya, teman-teman ya. 1:2. Kita campurin seperti ini, kita aduk aja seperti kita ngaduk semen ya. Biar dia rata seperti ini sampai dia homogen. Mohon maaf, menghalangi. Sampai dia homogen. Oh, hasil akhirnya biru ya warnanya? Ya, kisaran sampai 1-2 menit ya, kita aduk seperti ini. Sampai dia homogen, baru kita aplikasikan ke benda kerjanya. Seperti itu Pak Christian. Dia lebih ini ya Pak Christian, lebih lihat ya. Lebih lihat karena ada rubbernya tadi ya. Betul. Juga untuk kekentalannya dia lebih kental daripada yang biasa sebenarnya. Jadi dia sangat-sangat bagus untuk overhead aplikasi ya. Oh, jadi nggak gampang netes, nggak gampang ngalir ya, karena dia ini bagus sekali untuk di overhead karena dia kental sekali. Ini sudah begini, sudah merata ya. Sudah rata ini. Baru kita aplikasikan ke benda kerjanya. Ini ya. Ini dari pencampuran itu sampai aplikasi itu waktu kerjanya berapa lama ya Pak? Setengah jam atau sampai maksimal 40 menit. Jadi dia ada waktu working time-nya itu sekitar 40 menit Pak Christian. Jadi dia sampai dia mulai mengejel itu 40 menit. Seperti itu. Kayak gini kita ratakan langsung ya. Ini mudah sekali sebenarnya meratakannya. Nah kayak gini kan dia nggak ini ya, nggak sagging ya. Nggak jatuh, betul. Nggak jatuh. Karena dia sangat lengket sekali. Ya nih ya, benar-benar dia lengket karena dia benar-benar viscose itu kental ya, jadi dia mudah diaplikasikan ke overhead juga bisa seperti ini ya, bisa ya, tuh itu sama sekali nggak jatuh ya, nggak jatuh dia karena dia kuat bondingnya seperti itu Pak Christian. Mudah ya Pak Christian ya. Ya, cara ngawasnya dari kita lihat ya, pertama harus dibersihkan dulu, pastikan dibersihkan dengan solvent base, lalu kita kasarkan, ya. Lalu baru dibersihkan lagi, lalu langsung diaplikasikan ya. Iya. Itu. 1:2 mixing rasionya seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh segmen industri yang bisa kita support ya, antara lain pembangkit listrik ya, atau PLTU, power plant, cement plant, steel plant, dan juga mining atau tambang. Betul.
Ya, mungkin kita bisa share sedikit Berapa kita punya pengalaman ya seperti itu. itu. Contoh di pembangkit listrik itu kita bisa di chute, di hopper, dan juga di mill. Betul sekali Pak Christian. Nah, di 3 area ini biasanya ada abrasi dan juga ada impact. Yang kami akan share hari ini adalah mengenai di hopper. Hoppernya. Tempat jatuhan batu bara ya. Betul. Kalau lihat tempat jatuhan batu bara, kondisi hopper itu akan lama-lama haus, ya, makin tipis karena itu malah sudah bolong tuh. Jadi banyak tambel-tambelan ya di situ, banyak tambel-tambelan las-lasan plat ya Pak Kris ya sana. Betul. Nah, itu terjadi akibat abrasi dan juga benturan ya dari batu bara. Nah, kami harapkan dengan menggunakan 993 ini impact itu bisa terjaga ya, impact tadi. Dan juga ini lebih hemat biaya, lebih aman juga, dan lebih karena dia keringnya cepat, dia lebih cepat untuk downtime-nya pengerjaannya. Mungkin dengan merek lain ya, komputer lain itu butuh waktu cetak, tebal aplikasinya. Kita nggak perlu tebal, kita cukup 6 mili saja, itu bisa untuk menahan abrasi yang signifikan sekali seperti itu dan cepat pengerjaannya. seperti itu ya. Betul. Dan nggak harus semuanya diperbaiki ya. Mungkin kita ketemu customer ada beberapa spot doang ya yang mungkin sudah hilang. Oh. Jadi nggak perlu semua diperbaiki, cukup ditambah aja. Itu bisa seperti itu. Nah, ini ada beberapa Jadi contoh nggak harus juga ya. Jadi memang kita tidak perlu ganti semua. Betul. Itu di situ aja udah lebih hemat tuh sebenarnya itu. Cepat lagi gitu kan? Betul. Nah, ini beberapa aplikasi, contoh di Cement Plant, sama chute, hopper, dan bunker. Dalam hal ini, kita akan ambil contoh untuk di mill-nya atau di classifier-nya. Nah, ini ada tadi contoh Pak Budi bilang, kita bisa perbaiki berdasarkan spot-spot saja. Betul, ini adalah case di mana kalau kita ketemukan di customer tuh sering sekali dia punya ceramic lining itu beberapa sudah rontok gitu ya, karena dari impact, ada gerusan dan juga jadi dia nggak semuanya, cuman mungkin spot by spot aja ya. Ini nggak perlu Bapak khawatir, cukup dengan menggunakan ini, Bapak nggak harus copot semuanya. Tinggal ditambah saja yang mana yang bolong, seperti itu Pak Christian. Akhirnya lebih hemat ya jatuhnya ya. Cepat juga, cepat sekali karena nggak harus semuanya diperbaiki gitu ya. Karena nggak semuanya rusak kayak gitu Pak Christian. Betul. Pemasangan juga cepat, tadi kurang dari 4 jam ya kalau di luar ya. Itu tadi cement mill. Bisa mungkin Pak Budi terangkan sedikit kalau untuk di steel beam. Di baja sama juga di hopper juga case-nya di coke oven bunkers ya. Bisa next Pak Kris. Nah, seperti ini case juga sama. Jadi untuk menggunakan ini, apa keuntungannya? Pertama dia cepat keringnya, tahan impact, karena ada rubbernya tadi ya. Dan juga dia tahan abrasi Pak Christian. Karena ada keramik juga. Iya. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini kekuatan dia punya abrasi lebih sama kurang lebih dengan yang sebelumnya. Hanya dia taman impact-nya dan juga dia punya kering cepat sekali. Hanya 3-4 jam sudah kering. Teman-teman di lapangan bisa lebih hemat waktu ya. Betul. Nah, itu tadi untuk steel plant. Bagaimana kalau mining, Pak? Nah, mining banyak ya, Pak. Mining itu bisa di-cut, screen juga, di-cycle juga di mill internal. Ini segmil ya, ini gambar segmil seperti itu. Bisa next Pak Kris. Nah, ini untuk di hoppernya ya, di nut-nut di hoppernya Pak Kris. Jadi untuk mencegah terjadinya starting point untuk abrasi, dia bisa di nut awalnya ya. Itu ditambah dengan gabungan ini. Sebenarnya bisa semua pakai, cuma ini biar lebih hemat di nutnya aja sebenarnya. Nah, seperti tadi patokannya kita bisa isi perbagian-perbagian yang diperlukan. Betul. Ya. Jadi nggak usah semuanya. Jelas ini udah lebih hemat dan lebih cepat. Intinya sih Pak Kris, kalau untuk teman-teman mungkin di lapangan yang beda industrinya, di mana masih ada abrasi dan impact, bisa pakai ini Pak Kris. Abrasi dan impact. Betul. Dan cepat aplikasi mungkin shutdown cuma 8 jam, 4 jam bisa pakai ini. Minor shutdown bisa. Iya, karena cuma 4 jam sudah kering, bisa digunakan lagi. Jadi untuk patching seperti itu. Nah, ini ada beberapa informasi produk ya. Kita ada 2 kemasan, 3 kilo dan 10 kilo. Ini sudah terdaftar, jadi silakan teman-teman yang butuh bisa kontak ke kami. Oh ya, ini juga usia 2 tahun ya, Pak? Iya, 24 bulan ya, atau 2 tahun. Bulan ya. Kalau memang misalnya penyimpanan baik ya, itu sebenarnya bisa sedikit plus minus ya, ketika sudah expired masih 3 bulan masih bisa dipakai lah. Dan kita ada ukuran lebih kecil, kenapa? Jadi kalau untuk area-area yang tinggi yang istilahnya emergency shutdown, itu bisa gampang dibawanya, mudah dibawa. Patching ya, ketika patching kan gampang ya untuk aplikasinya, 3 kg ya? 3 kg dan 10 kilo. Ya 3 kg itu lebih untuk emergency lah, seperti itu. Betul. Itu 3 dan 10 kilo itu sudah termasuk resin hardener, berarti ada 1 set seperti ini. Sudah include di dalamnya. Ini 10 kg, di sini tadi ada hardenernya ya. Sudah include dalamnya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan pengaduknya. Sekop dan juga ada sekopnya. Dan juga untuk pengaduk juga ada kayak gini. Ini include semuanya include ya. Sepaket semua sepaket. Ada pengaduk juga lengkap. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Sebentar kita lihat dulu, ada pertanyaan kah? Oh, banyak.
Selain cepat kering, keunggulannya apa dibandingkan dengan PC9313? Jadi untuk ketahanan impact-nya lebih tahan Pak Kris. Jadi sudah ada pengalaman beberapa kita punya rekan di Cina. Untuk perbandingan kita compare dengan 9313 dia lebih tahan impact-nya, lebih kuat lagi. Lebih cepat. Lebih kuat impact daripada yang 9313 seperti itu. Apakah tahan terhadap fly ash? Oh, oke. Kalau fly ash itu sebaiknya bisa bedakan apakah tahan dengan fly ash? Untuk fly ash itu kan butiran halus Pak Kris. Sebaiknya menggunakan yang lebih halus materinya ya. Material itu seperti tadi Penuware 32 atau 26 ya, seperti itu. Ini lebih yang untuk impact yang materialnya besar, kerikil. Besar-besar lah sekitar 2 sampai 5 cm lah. Ukuran materialnya seperti itu. Kalau mau trial bagaimana? Kita sudah ready untuk barang-barang untuk trial Pak Kris. Jadi kita kadang-kadang di lapangan kalau memang ada kesempatan buat trial kita bisa ajukan trial karena kita sudah ada barang-barangnya di Indonesia untuk trial. Nah, teman-teman dari Popdi langsung kita siap kapan mau trial ya. Produknya sudah tersedia, sudah di Indonesia sudah tersedia. Tapi kalau mau trial kita bisa prepare trial ini. Siap. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, langsung saja. Ini informasinya, kalau ada yang kurang dari hari ini, bahwa bisa ke Instagram, Loctite.Indonesia, atau di Facebook, Loctite ID, atau juga di YouTube kami, Loctite Indonesia. Bisa juga di email, loctite.indonesia@henkel.com. Jadi, nggak usah khawatir, silakan di-follow, silakan ditanyakan, kami akan support Bapak Ibu sekalian. Terutama yang trial tadi ya? Trial tadi, betul. Biar langsung kita nih. Fast yield dan high impact. Iya, betul. Oke, sementara itu dulu dari kami. Masih akan ada next-nya meningkatkan usia pemakaian permukaan rubber lining pada alat berat ya. Dengan tim yang berikutnya, saya Christian Siswono dan saya Budi Nugroho. Ucapan terima kasih. Salam.